Bapak Ibu boleh lihat sekarang di media sosial itu. Kenapa saya katakan penjualan organ tubuh perempuan itu sangat laku? Kalau perempuan itu buat video, ini buat video ya, untuk biar dapat pendapatan di Facebook, di TikTok, Instagram atau YouTube sekalipun, itu perempuan tadi kalau pengen cepat itu harus buka, Pak. Harus menampakkan auratnya. Harus menampakkan aurat. Itu cepat lakunya, Pak. Ribuan yang nonton. Tapi coba pakai pakaian muslimah dia, tidak ada yang mau nonton, Pak. Bahkan dianggap teroris itu. Jadi sekarang di dunia ini udah terbalik. Orang berpakaian sopan tertutup dianggap teroris, orang yang terbuka. Nah, inilah dia zaman itu. Ini yang baru, yang bagus tuh yang kayak gini. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Saking terbaliknya dunia. Jadi Bapak Ibu, dulu yang menampakkan seperti itu Miss Universe. Miss Universe itu penjualan organ tubuh wanita. Maksudnya apa? Tubuh-tubuh wanita ini dijual. Sehingga yang ditampakkan tuh yang seksi-seksi. Itulah daya jualnya, Pak. Daya jualnya di situ. Kalau tidak ada yang kayak gitu-gitu, tidak akan dijual, Pak. Tidak akan dijual. Sehingga Indonesia waktu itu menolak. Cuma tetap berjalan. Karena ada orang-orang yang mendukung liberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah meridai perbuatan kita, Allah meridai i'tikaf kita, Allah meridai talabul ilmi kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ingin kita mencoba mengangkat satu judul dari kitabnya Syekh Sulaiman yang berjudul Nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini saya ingin coba mengatakan, menyampaikan kepada kita semua perpanjangan daripada tulisan daripada Syekh Sulaiman. Beliau menuliskan dalam satu buku judulnya 10 yang membatalkan keislaman seseorang. Jadi bisa dipahami maksud kalimatnya. Islamnya bisa batal. Tapi jelasin dulu Islam yang batal itu yang seperti apa. 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Artinya, kalau dia berislam dengan bersyahadat, kata Syekh Said Hawa, ada 20 hal yang bisa membatalkan syahadat. Kalau batal syahadat dia, maka batallah keislaman dia. Kalau batal keislaman dia, maka secara otomatis ada 2 hal.
Satu, kafir tanpa sadar. Yang kedua, kafir dalam keadaan sadar. Poin pertama. Poin kedua, orang yang batal syahadatnya setelah dia berislam, orang yang batal keislaman dia setelah dia masuk ke dalam Islam, secara hissi, bukan secara zahir. Yang tadi kita sampaikan, kafir secara tidak sadar, atau bahasa lain oleh para ulama, kufur dalam istilah itu. Namanya kafir secara hissi. Apa maksudnya itu? Dia tidak keluar secara Islam, dia tidak keluar daripada Islam, tidak murtad, cuma dia sudah kufur duluan. Makanya kata para ulama, kafir tanpa sadar, telah kafir tanpa kesadaran. Kafir tanpa kesadaran ini bisa jadi dia keluar daripada Islam, bisa jadi dia tidak keluar daripada Islam. Hanya saja ibadah yang dia lakukan sehari-hari itu bernilai kufur di sisi Allah. Tak bernilai. Tak bernilai. Kita ambil contoh itu, bapak ibu tidak sholat, tidak sholat, baik 5 waktu ataupun salah satu daripada waktu yang 5 itu kita tak sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, dia kufur atau kafir. Jadi Nabi yang bilang kafir itu Nabi. Cuman ulama berbeda pendapat tentang maksud kafir di situ. Jadi kalau nanti nampak orang tak sholat, kita bilang kafir sini. Karena Nabi yang bilang begitu memang. Cuman kan pemahaman hadis ini tak bisa begitu saja. Perlu ada penjelasan. Yang dimaksud oleh Nabi dalam kafir di sini itu derajat ibadah dia itu kufur, tak bernilai. Jadi mau puasa dia, mau zakat dia, mau sedekah dia, mau berbuat baik dia, apapun bentuk perbuatan baik yang dia lakukan, itu tak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Itu yang disebut dengan kufur tadi. Karena kufur ini membatalkan semuanya. Salah satu penyebab penyimpangan akidah itu, dia ada 5 yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah. Satu diantaranya itu kufur. Dan penyebab kufur ini ada satu lagi. Dia kufur ya. Nah, penyebab kufur ini ada lagi, bodoh. Kebodohan terhadap akidah yang sahih itu menyebabkan orang kufur. Kufur atau akibat daripada kekufuran, habitat a'maluhum. Nah, itu kalimat habitat itu yang kemudian menjadi persoalan. Apa artinya habitat tadi? Dibakar sama Allah. Amal ibadah tadi tak bernilai. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya itu, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang membuat amal ibadah orang itu tak bernilai. Dalam pembahasan fikih puasa juga begitu. Ada namanya muhbitat. Muhbitat itu sesuatu yang dia lakukan tapi tak bernilai di sisi Allah. Puasanya itu. Dia ada 2. Satu muhbitat, yang kedua muftirat atau mubtilat. Arti muftirat itu yang membatalkan, tak sah puasanya. Minum dia, ketika puasa dia minum, berarti batal kan? Batal secara nilai, batal juga secara fisiknya sudah batal. Tapi kalau muhbitat itu tidak. Bapak caci maki orang, bapak zalimi orang, itu puasa bapak tidak ada gunanya tuh. Puasa kita tuh tidak ada gunanya. Sama, puasa kita mati-matian dari pagi sampai sore, tapi kita tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, kita tak sholat subuh, kita tak sholat. Yang penting kami puasa. Salah tuh, itu kalimatnya salah. Bukan yang penting kami puasa. Loh, kalau kita puasa tapi tidak ada nilai, itu apa? Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Rasa capek aja yang kita dapat. Nah, jadi kalimat ini yang kemudian oleh para ulama disandingkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimaksud dengan kufur di sini atau kafir di sini itu bukan keluar daripada Islam, tapi sederajat ibadahnya dengan orang kafir. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang kafir beribadah baik di dunia nih, kira-kira di akhirat dapat surga nggak dia? Nah, itu dia pemahaman kita. Ke kita kan, pemahaman kita umat Islam begitu. Pemahaman orang liberal tak begitu. Mau dia tak sholat kek, yang penting baik dia masuk surga.
Karena syarat masuk surga itu 3 kata orang liberal, kata orang sekuler, 3. Percaya pada Tuhan, percaya pada hari kiamat, percaya kepada kebaikan atau melakukan kebaikan. Itu udah masuk surga tuh. Mau sholat nggak sholat tak urus lah, tetap masuk surga. Mau puasa atau tak puasa tetap masuk surga, kata orang sekuler. Tapi dalam akidah yang benar, al-aqidah sahihah, dalam akidah yang benar, itu orang kalau dia sudah kufur dah habis tuh. Di dalam akidah yang benar. Makanya bahasa guru saya begini, sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim kalau tidak mati dalam keadaan kafir mati masuk surga. Sebaik-baiknya kafir, nah ini jangan tersinggung ya, tapi memang harus sampaikan. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka, kecuali dia mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah, masuk Islam dia, itu lain cerita. Tapi kan posisinya sebaik-baiknya kafir, mati dia dan kondisi dia masih kafir, maka sebaik apapun kebaikan dia dunia, mau dia bangun masjid, mau dia bangun apapun sekali untuk umat muslim, mati masuk neraka. Tidak ada konsekuensi di situ, tidak ada toleransi di situ. Abu Talib, kata Syiah, masuk Islam dia. Kata akidah sahihah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Abu Talib itu. Jadi Abu Talib itu Bapak Ibu, Abu Talib itu bukan tidak mengakui kebenaran Islam itu, mengakui, hanya saja tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Itu yang menjadi perdebatan para ulama. Apakah pengetahuan dia tentang berimannya dia kepada agama nenek moyang itu menjadikan dia masuk ke dalam surga? Itu yang menjadi persoalan. Masalah surga neraka urusan Allah. Tapi pemahaman, dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Talib itu tidak masuk surga, hanya saja dapatkan keringanan. Sampai di sini bisa dipahami betul. Sama dengan perkara-perkara yang lain. Artinya sebaik apapun dia. Abu Jahal itu Bapak Ibu mengakui kebenaran Islam itu. Abu Jahal itu mengakui kebenaran agama Islam dan mengakui kebenaran Al-Quran. Diakui. Hanya saja dia tak mau berislam. Gengsi. Nah, orang kafir, kenapa disandarkan kalimatnya kafir? Itu bahasanya sederhana. Artinya orang yang sedang menutupi diri dia dari kebenaran. Makanya bahasanya kafir. Kafir, nah, ini namanya cover namanya Bapak Ibu. Ini cover. Cover ini tujuannya menutup, untuk menutupi. Biar isi buku ini, isi Quran ini tak kena dengan debu, ditutuplah dengan cover. Cover itu dari bahasa Arab. Kafir, kafara, artinya menutup. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, disinilah poin penting yang harus kita pahami. Maka sebaik-baik apapun orang kafir itu, dia mati tetap masuk neraka. Jangan dipuji-puji. Lebih baik kami masuk ke rumah sakit orang kafir lagi daripada masuk rumah sakit umat Islam. Nah, itu sikapnya yang kurang tepat. Sebaik apapun kafir, tetap kita harus meninggikan nilai-nilai keislaman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Masuk rumah sakit kafir tapi perilakunya baik orang-orangnya, masuk rumah sakit Islam tapi mohon maaf orang Islam itu kurang baik secara akhlak. Pilih mana? Pilih mana? Saya yakin seyakin-yakinnya dalam naluri manusia itu kita pasti pilih yang mohon maaf kafir lebih baik. Tidak apa-apa dia kafir, yang penting pelakunya baik. Itu yang kita, itu nafsu kita bicara begitu. Itu yang berbicara bukan malaikat itu nafsu. Sekarang saya tanya, 212 Mart gitu ya, dengan Indomaret atau Alfamart. Ini Indomaret, Alfamart ini terafiliasi pendukung Israel. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di 212 Mart itu agak mahal 1.000-2.000, sementara di sana lebih murah 1.000-2.000. Pilih mana? Ibu-ibu dulu yang jawab. Kami pilih yang lebih murah lah Pak Ustaz. Hanya karena 1.000-2.000 kita gadaikan tuh. Coba bayangkan. Itu kebiasaan. Karena yang berbicara naluri. Tapi tanpa sadar kita sudah merendahkan Islam. Kenapa saya katakan merendahkan Islam? Hanya karena 1.000-2.000 kita beli di tempat orang kafir. Hanya karena 1.000-2.000. Perbandingannya.
Sementara kita tidak tahu perjuangan 212 Maret misalkan. Perjuangannya untuk memperjuangkan Islam misalkan. Kita lebih rela beli di tempat yang lebih murah meskipun kafir. Makanya mohon maaf, kenapa toko-toko umat muslim itu kok, mohon maaf ya, jarang pembelinya ketimbang orang kafir. Lebih mahal, kata jawaban orang-orang kita. Bahasa lainnya, kita yang tak mendukung. Tapi kami duitnya cuma cukup untuk yang itu, Pak Ustaz. Bedakan kondisi dengan dalam kebebasan. Ada orang belanja itu dalam keadaan terjepit, ada orang belanja dalam keadaan lapang. Yang dimaksudkan itu dalam keadaan lapang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya bukan memprovokasi, tapi sebaiknya tak usahlah belanja Alfamart dan Indomaret lagi. Tak usah. Ini kalau saya mau kasih tahu. Kami meninggalkan Alfamart Indomaret ini dari tahun 2009. Pertama kali mulai boomingnya Alfamart Indomaret ini. Ditambah kasus waktu itu pelecehan terhadap orang-orang tertentu. Itu sudah kami tinggalkan, Pak. Starbucks dan lain sebagainya itu kami sudah tinggalkan dari 2009, Pak. Kita bincang-bincang ini kami sudah lama, Pak. Semenjak saya di Jogja, kami sudah keliling, Pak. Di Jogja itu jangan beli produk Israel yang terafiliasi dengan Israel, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Yang ikut tuh sedikit dua, tidak ada masalah Pak, 1-2 orang yang ikut, tidak ada masalah. Itu bukan provokasi Pak, itu mengajak kepada yang benar, yang tahu. Ada bahasa ekonomi Islam, perhatikan baik-baik. Ada bahasa ekonomi Islam. Saya tidak yakin saya Pak, orang kaya hari ini mau dia makan di pedagang kaki lima ketimbang mau dimakan di mall atau makan di restoran. Orang kaya hari ini pilih makan di restoran. Bahkan orang yang tidak kaya sekalipun gengsi dia makan di pedagang kaki lima. Itu kita temukan Pak, kita temukan. Saya suruh mahasiswa saya, hari ini kalian keliling di pedagang kaki lima di depan Malioboro. Waktu itu masih ada sebelum dipindahkan. Keliling mereka berdiskusi dengan penjual di depan. Setelah berdiskusi dengan penjual di depan itu, pedagang kaki lima ini, tahu jawabannya Pak. Mereka jualan hanya untuk bisa hidup, bertahan hidup. Besoknya saya suruh kalian masuk ke dalam toko-toko besar dan ke mall, tanyakan apa jawabannya Pak. Mereka jualan ekspansi, bahkan penjualnya nggak ada, yang ada orang lain yang menjualkan. Mungkin itu toko yang kesekian. Paham maksud saya? Orang pedagang kaki lima di sini itu ekonomi Islam Pak, ekonomi Islam. Kita lebih kadang-kadang gengsi kita ini terlalu tinggi, gengsi kita ini tinggi. Nah kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini konsep dan mindset yang harus kita rubah. Jangan hanya karena 1000-2000 kita lebih memilih. Itu tidak berbeda kata Allah dalam Al-Quran itu memperjualbelikan agama Allah atau membandingkan agama Allah dengan nilai dunia. Tak sebanding Pak, tak sebanding. Baik, kembali kepada poin kita. Nah sekarang kufur, perhatikan baik-baik kufur. Maka kufur ini Bapak Ibu menghapus semua amal ibadah kita. Tidak ada gunanya kita berbuat baik. Ya secara naluri kemanusiaan atau sosial kemanusiaan dapat, tapi dalam urusan Allah kita tidak dapat. Dalam urusan Allah kita tidak dapat pahala. Kenapa? Karena kita kufur. Bapak Ibu sholat mati-matian, besok datang ke dukun, habis, semuanya habis. Bapak Ibu, ini tanpa sadar ya, ada perbuatan tanpa sadar, kufur kita tapi dalam keadaan tidak sadar. Contoh misalkan, Bapak Ibu sholat, rajin sholatnya, Bapak Ibu rajin sedekahnya, rajin puasanya. Tiba-tiba Bapak Ibu bilang sama anaknya begini, nak, pokoknya nak, kalau kau tak belajar kau pasti bodoh. Dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Sampai di sini paham maksudnya? Yang namanya sakit nak, wajib minum obat kalau mau sembuh. Kalau tak minum obat tak akan sembuh-sembuh. Itu namanya kufur tanpa sadar. Sampai di sini bisa dipahami? Coba bayangkan. Itu sederhana Pak. Perbuatan mengarah kepada kekufuran itu sederhana sekali, sangat sederhana. Dan itu terdapat dalam hari-hari kita tanpa kita sadari. Biar Bapak Ibu paham kenapa Nabi bilang
Samillah, bismillah lah sebelum melakukan sesuatu. Tujuannya cuma itu, Pak. Ingat Allah. Ingat Allah dalam segala hal. Kita ingat Allah dalam keadaan terjepit, Pak. Dalam keadaan lapang, lupa kita dengan Tuhan tuh. Di mana Allah tadi ya? Seolah-olah tidak ada Allah di situ, Pak. Tapi dalam keadaan terjepit semua datang, ya Allah. Kami punya masalah dan sudah kami keliling-keliling kemana-mana, ya Allah. Tapi tidak dapat solusinya, ya Allah. Datang kepada manusia dulu, baru kepada Allah. Itu kufur tanpa sadar. Jadi Bapak Ibu punya masalah, langsung datang kepada manusia, langsung minta bantu kepada makhluk. Itu kufur tanpa sadar. Tanpa sadar kita sudah kufur. Datang dulu kepada Allah, baru kita ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, baru kita kembali kepada Allah. Tawakal namanya. Ini tidak masalah menumpuk datang kepada manusia. Cari sana, cari sini. Ketika orang tak mau bantu, tidak mau bantu, kita kecewa sama mereka semua. Ya kenapa kita kecewa? Karena kita mendahulukan manusia, bukan Allah. Tapi coba kita datang kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah yang memberikan bantuan itu. Oh, itu muskilah kita hari ini, Pak. Maka bahasa lainnya kufur tanpa disadari. Itu sederhana, tapi mengantarkan kita kepada amal ibadah yang tertolak. Baik. Nah, kata Syekh Sulaiman ada 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang. Batal Islam di sini kufur dia. Artinya tak bernilai ibadah dia di sisi Allah. Meskipun dia sholat tak. Tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Dia ada 2. Ada yang mengeluarkan, ada yang tidak mengeluarkan. Kita lihat. Kita mulai dari nomor yang ke-10. Kata Syekh Sulaiman, nomor yang ke-10 itu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, al-i'radu an dinillah. Orang yang berpaling dari agama Allah. Ada 2. Berpaling dari agama Allah ini maknanya 2. Satu, berpaling secara fisik. Yang kedua, berpaling secara makna atau nilai. Maksudnya apa? Satu, dia keluar daripada Islam, murtad. Darah dia halal dalam Islam. Artinya ada orang murtad kalau kita bunuh dalam Islam boleh. Dalam Islam ya. Di luar Islam tak boleh. Dalam undang-undang tak boleh. Ada murtad tetangga kita, itu Bapak Ibu bunuh, dalam Islam benar. Tapi dalam undang-undang salah. Tak boleh. Terus jalan tengahnya pada Ustaz, jangan dibunuh lah. Kita lebih menjaga diri kita itu lebih penting. Menjaga kehidupan itu lebih penting. Hifzun nafas. Itu lebih baik. Nah, kembali kepada poin tadi. Irtadda. Kata Nabi 3 hal yang boleh dibunuh itu cuma 3. Satu diantaranya orang yang keluar daripada Islam. Nah, orang yang keluar daripada Islam ini Bapak Ibu ada 2. Satu, orang yang keluar daripada Islam kembali menyerang Islam. Ada orang yang keluar daripada Islam karena mendapatkan kebenaran agama yang lain menurut mereka. Sampai di sini paham? Kalau dia keluar daripada Islam, bertujuan untuk menghancurkan Islam, maka kita wajib perangi dia. Keluar dia daripada Islam, mengakui kebenaran agama yang lain, dan tidak merusak agama Islam, maka itu tidak. Dalam hukum undang-undang kita tidak. Dalam Islam sendiri kita menghargai. Bapak Ibu, ada orang keluar daripada Islam, kembali menyerang Islam. Saifuddin. Itu pendeta yang keluar daripada Islam, murtad daripada Islam, dia serang Islam balik. Dan banyak itu Pak, pendeta-pendeta yang mereka sebelumnya Islam, keluar daripada Islam, mereka serang Islam. Dan kita punya kewajiban melawan mereka. Punya kewajiban melawan mereka. Itu satu. Jadi irtadda, murtad. Jadi keluar i'rad, berpaling daripada agama Allah dalam bentuk fisik zahir. Dalam bentuk zahir. Atau keluar daripada Islam, murtad. Yang kedua, dia keluar daripada nilai-nilai keislaman. Ini yang dimaksud. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Munafik. Orang yang keluar daripada nilai-nilai keislaman. Atau mengingkari nilai-nilai Islam. Orang yang berpaling dari nilai Islam ini ada maknanya. Satu, berpaling atau tidak mau menggunakan atau tidak mau menjalankan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengingkari nilai-nilai keislaman. Contoh, Bapak Ibu tahu kalau berbuat baik kepada orang tua itu wajib. Cuma Bapak Ibu tidak berbuat baik. Bapak Ibu tahu kalau sholat itu wajib, tapi Bapak Ibu tak sholat. Nah, itu namanya berpaling. Bapak Ibu tahu membantu manusia itu dalam Islam hukumnya wajib,
Tapi kita tak bantu, itu berpaling. Bapak Ibu tahu bahwa Islam ini punya syariat, tapi kita tak menjalankan syariat itu berpaling namanya. Ada yang kedua ini mengingkari. Tahu maksud mengingkari? Salat itu wajib, kata dia tak wajib. Puasa itu wajib, kata dia tak wajib. Zakat itu wajib, kata dia tak wajib. Dan ini Bapak Ibu ada modelnya. Yang seperti ini itu ada modelnya. Ada orang yang sengaja mengingkari, ada orang yang pura-pura mengingkari. Kita ambil contoh. Zakat itu wajib apa tak wajib? Sekarang mungkin tidak ada yang mengingkari kewajibannya, tapi berpura-pura mengingkarinya banyak. Apa contohnya? Hartaku kan belum sampai nisabnya lagi. Padahal sudah sampai nisabnya. Sudah sampai 1 tahun, sudah sampai nisabnya, harusnya dia keluarkan. Dia cari cara pengeluaran agar dia tidak zakat. Sampai di sini bisa dipahami. Kita ambil contoh. 85 juta pendapatan dia 1 tahun, sudah wajib zakat. Dia kurangi 2 juta. Artinya dia cari hutang, yang penting aku tidak mengeluarkan zakat. Misalkan dikeluarkanlah 2 juta untuk hutang. Kan tidak wajib zakat lagi kalau sudah di bawah 85. Akhirnya dia tak berzakat. Alhamdulillah. Nah, coba bayangkan. Itu namanya orang-orang yang pura-pura mengingkari daripada. Artinya sengaja dia cari cara bagaimana agar tidak membayar zakat. Dia cari cara agar tidak sholat. Dia cari cara agar tidak berpuasa. Contoh, puasa itu wajib. Orang yang boleh membatalkan puasa 2, sakit ataupun musafir. Nah, ini ada orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, memang tak mau berpuasa. Aku kesorek lah, kan jarak 2 jam, jarak tempuh 2 jam ini sudah boleh membatalkan puasa. Jadi balik deh sore. Atau dalam pandangan lain, yang penting keluar dari perbatasan itu sudah musafir. Nah, keluar dari perbatasan, kalau dia sudah keluar dari perbatasan, dia mau puasa boleh, tidak puasa tidak ada masalah, dibenarkan. Artinya diambillah yang tadi. Jadi biar dia tidak berpuasa, dia cari jalan, yang penting aku musafir. Sampai ke tempat balik. Itu tetap musafir namanya. Sampai di sini bisa apa? Namanya mempermainkan nilai agama, mengolok-olok nilai agama. Nah, yang seperti ini sama kata para ulama, i'radun an dinillah. Dia sedang berpaling daripada nilai-nilai agama. Ini dalam keseharian kita. Ada yang lebih berbahaya daripada itu. Apa yang lebih berbahaya? Orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan melecehkan nilai-nilai keislaman yang lain. Pelecehan cadar, pelecehan kepada sunnah Nabi, pelecehan kepada baginda Nabi, pelecehan kepada Al-Quran, pelecehan kepada sebagian ayat Al-Quran, pelecehan kepada syariat Islam, pelecehan kepada syariat-syariat Islam, sebagian daripada syariat Islam, pelecehan kepada Allah, pelecehan kepada agama Islam itu sendiri. Itu namanya i'radun an dinillah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kalau dipahami, kalau dijelaskan lebih detail lagi tentang pelecehan ini, penistaan ini, banyak hari ini Bapak Ibu temukan pelecehan-pelecehan itu. Kita ambil contoh, satu saja. Baru-baru ini seorang politikus membakar Al-Quran di Swedia. Itu pelecehan. Yang melecehkan kafir. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Uniknya, ada umat muslim yang melecehkan, membela orang kafir. Itu pelecehan. Ada orang kafir baca Al-Quran, membakar Al-Quran, dibela oleh umat muslim. Berarti umat muslimnya itu sama dengan orang kafir tadi. Nah, itu dia. Ada orang kafir melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada umat muslim yang mengatakan itu haknya dia, itu urusan dia, yang masuk neraka dia, yang dapat pahala dia. Itu orang mukmin, itu bukan mukmin, itu munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini kondisi, Pak. Jadi sekarang ini kita sedang berperang betulan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada." Thumma a'rada anha innaha minal mujrimina muntaqimun. Orang-orang seperti itu zalim, kata.
Orang-orang itu sudah, adakah kezaliman yang lebih daripada itu ketika mereka berpaling daripada agama, kata Allah. Itu dia Bapak Ibu. Kita ambil contoh yang lain yang dalam kehidupan kita. Mohon maaf, setiap umat mukmin yang keluar daripada hukum Islam itu kufur dan munafik. Kita ambil contoh, langsung detailnya. Contoh hukum waris. Kami lebih mau berpandangan, berpegangan pada hukum adat dalam warisan ketimbang hukum Islam. Kafir dia. Kufur, kafir atau kufur. Sampai di sini paham atau tidak? Pokoknya nikah adat dulu baru nikah agama. Itu jelas tuh. Bukan tak ada yang begitu, Pak. Bukan tak ada. Kita kadang-kadang lebih meninggikan hukum yang lain ketimbang hukum Allah. Kembali kepada agama, agama punya aturan. Lalu kalau kita tak mau pakai aturan agama, keluar daripada agama itu. Cuman itu yang harus. Kalau kita tak mau ikut aturan negara, kita harus keluar dari negara. Karena negara punya aturan, sama Islam punya aturan. Kalau tidak mau diatur oleh Islam, keluar daripada Islam. Sampai di sini paham apa Ibu? Itu secara terang-terangan. Kenapa ini harus keras disampaikan? Akidah. Ini akidah. Ini persoalan akidah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Ketika majelis ulama mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, udah, jangan ucapkan. Dan jangan ikut-ikutan, oh kami ikut yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Dia sedang menentang. Sedang menentang. Sampai di sini bisa dipahami baik. Yang pertama, al-i'radu an dinillah. Orang yang berpaling dari nilai agama. Keberpalingan kita daripada agama ini dua. Satu secara zahir atau murtad dia. Yang kedua secara makna, nilai. Banyak sekarang ini umat muslim tidak mau berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Malu. Pakai jilbab yang benar nak. Tutup auratnya. Siap. Diambil kerudung tadi diikat ke leher. Semua nampak. Dia pakai celana lepis, masih mending celana lepis. Kalau celana short dan legging dipakainya, itu yang dikatakan Nabi, berpakaian tapi telan. Sekarang saya tanya ibu-ibu, punya anak gadis enggak? Punya anak gadis? Sayang sama mereka? Jangan ibu-ibu aja, bapak-bapaknya juga. Kadang ibunya keras, anaknya tak mau dengarkan. Tapi sekali bapaknya melantak, diam dia langsung. Kekuatan bapak-bapak berarti penting juga. Selangkah seorang anak keluar tidak menutupi atau membuka auratnya, selangkah bapak ibunya masuk neraka. Sama, kalaupun dia keluar tapi mohon maaf pakaiannya kayak telanjang, sama aja. Jadi tolong jaga baik-baik. Anak zaman sekarang itu mengikuti model. Ingat baik-baik. Anak zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman dan model. Kalau berpakaian tidak modis dia, ibu jadul. Bapak jadul. Sekalipun dalam modis tersebut dia nampak lekuk tubuh dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Tolong dipahami betul. Anak yang suka pakai lepis, tolong diingatkan. Kalau mau pakai celana, cari celana yang lebar. Tutup pantat tuh. Jangan pakai baju yang sempit-sempit. Kita apa adanya Pak. Nggak bisa sekarang ini jamaah itu dipakai bahasa isyarat tuh nggak bisa lagi. Bahasa diplomasi tuh nggak main. Langsung tembak to the point. Jangan pakai celana lepis yang sempit-sempit sampai menjerit pantat tuh. Itu bahasa kasar sekali. Karena itu yang kita lihat Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Laki-laki hari ini tak sama dengan laki-laki zaman dulu Pak. Laki-laki zaman dulu masih bisa jaga hawa nafsu. Sekarang kenapa ada prostitusi online tuh? Saking tak bisa dibendung lagi nafsunya laki-laki itu. Sampai sini Pak. Ini Pak poin kita sekarang. Laki-laki itu matanya mohon maaf jelalatan. Yang di sini tidak, yang di sini tidak, yang di luar. Maksud saya di sini tidak, di luar ini kita tak tahu kan gitu. Harus dijaga. Ini poin penting Pak, mohon maaf, poin penting. Kalau bahasanya mohon maaf, salahkah laki-laki memandang yang haram? Salah. Tapi lebih salah lagi mereka keluar menampakkan yang haram itu. Sama-sama salah sih sebenarnya berarti kan. Jadi tolong Bapak Ibu, bukan anak-anak saja, kita juga begitu. Itu Pak, mohon maaf, kalau ada anak-anak, kalau ada ibu-ibu, perempuan dia berpakaian ketat. Sekarang ini mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tengok di media sosial itu. Berpakaian pakai kerudung dia. Pakai kerudung. Tapi sempitnya na'udzubillah, sempitnya na'udzubillah.
Semuanya teriak itu, semua anggota tubuhnya itu. Cuman dia tak nampak aja itu. Tapi kan itu yang dijual sekarang Bapak Ibu. Kenapa saya katakan? Ini saya ambil contoh. Dulu orang Melayu kita nih itu paling menghargai aurat perempuan. Sehingga perempuan tuh kalau keluar rumah dia tertutup dengan menggunakan baju kurung, baju Melayu. Itu Pak. Sekarang tidak Pak. Sekarang ini itu kalau bisa dia keluar tanpa busana sehelai benang pun, kelak itu Bapak Ibu, kelak ke depan itu pakaian itu hanya sehelai benang itu. Dan mereka tidak akan malu. Kenapa? Karena sudah banyak yang mengikuti. Kalau ada satu orang yang mulai tanpa busana dia berjalan, dan dia tidak malu, dan itu menjadi sebuah trending, dan itu akan menjadi sebuah panutan, maka yang lain pasti akan ngikut. Itu yang terjadi Pak. Budaya Eropa masuk ke Indonesia. Pakai perempuan pakai celana pendek. Yang kedinginan laki-laki sekarang. Yang dulunya laki-laki pakai celana pendek, sekarang laki-laki pakai nabis. Perempuan pakai celana pendek, pakai tank top, ketiak nampak. Pertanyaannya, yang dingin siapa sekarang? Yang menjaga kehormatan tuh, yang punya banyak aurat tuh siapa sekarang? Laki-laki atau perempuan? Nah, terbalik sekarang. Jadi semua ini dunia udah terbalik sekarang. Ini akidah Pak. Ini iman. Ini nilai. Ini syariat. Cuman kan kita acu tak acu saja. Kita biarkan anak kita keluar. Kita biasakan mereka. Bahkan mohon maaf kita dukung kadang-kadang anak itu keluar. Silakan nak. Yang penting kau tutup aurat. Mau sempit kan tidak sempit terserah. Mau diikat ke leher apa tidak terserah. Kita kan tidak punya kita berpikir, oh ini salah apa tidak salah. Kita tidak tahu. Dan kita nggak mau tahu Pak. Artinya apa? Kita sendiri yang mengaminkan perbuatan itu. Bukan berarti, berarti Ustadz ini pendukung jilbab besar nih. Bukan Pak. Anda berjilbab silahkan, tutuplah semua yang harus ditutup. Jangan ditengok-tengokkan. Bapak Ibu boleh lihat sekarang di media sosial itu. Kenapa saya katakan penjualan organ tubuh perempuan itu sangat laku. Kalau perempuan itu buat video, ini buat video ya, untuk biar dapat pendapatan di Facebook, di TikTok, Instagram atau YouTube sekalipun, itu perempuan tadi kalau pengen cepat itu harus buka Pak. Harus menampakkan auratnya. Harus menampakkan aurat. Itu cepat lakunya Pak. Ribuan yang nonton. Tapi coba pakai pakaian muslimah dia. Tidak ada yang mau nonton Pak. Bahkan dianggap teroris itu. Jadi sekarang di dunia ini sudah terbalik. Orang berpakaian sopan tertutup dianggap teroris. Orang yang terbuka. Inilah dia zaman itu. Ini yang baru. Yang bagus tuh yang kayak gini. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Saking terbaliknya dunia. Jadi Bapak Ibu, dulu yang menampakkan seperti itu Miss Universe. Miss Universe itu penjualan organ tubuh wanita. Maksudnya apa? Tubuh-tubuh wanita ini dijual. Sehingga yang ditampakkan tuh yang seksi-seksi. Itulah daya jualnya Pak. Daya jualnya di situ. Kalau tidak ada yang kayak gitu-gitu, tidak akan dijual Pak. Tidak akan dijual. Sehingga Indonesia waktu itu menolak. Cuma tetap berjalan. Karena ada orang-orang yang mendukung liberalisme. Sampai di sini bisa dipahami. Ini namanya pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap penutupan aurat. Nah, jangan salah paham Bapak Ibu. Karena kata Nabi di akhir zaman itu ada perempuan berpakaian tapi telanjang. Nisaun ariyatun. Perempuan berpakaian tapi telanjang katanya. Bagaimana maksudnya itu? Nah, itu yang tadi kita sampaikan. Yang saya contohkan tadi. Baik, itu yang pertama. Berpaling daripada nilai agama. Yang bisa menyelamatkan kita semua. Setiap di antara kita harus sadar dengan nilai-nilai agama. Contoh nilai agama yang lain itu di pasar, penipuan segala macam. Penipuan di pasar di mana-mana. Itu sebenarnya kita harus punya andil. Bapak Ibu misalkan belanja di Indomaret atau di Alfamart, harga yang tertera itu tidak sama dengan harga yang itu. Sampaikan, kalau kalian tidak mau kami demo, benerin. Itu lebih baik. Karena kalau kita diam, begitu terus nanti Bapak Ibu, begitu terus. Dan ini sudah berkali-kali saya temukan. Harga yang tertera di tempat di etalase itu berbeda dengan harga yang ada di komputer. Salah apa tak salah saya katakan? Salah apa tak salah? Salah itu Pak, itu salah besar.
Penipuan. Dan bukan sedikit keuntungannya dari situ. Ternyata kadang-kadang ada yang perbedaannya jauh. Yang kadang-kadang perbedaannya bisa sampai 5.000. Pertanyaannya, kalau satu produk 5.000, kalau 100 produk kali 5. Sampai di sini paham, Pak? Itu kemungkaran. Kalau kita tak lawan, itu terus-terusan. Dan itu terjadi, bukan tidak terjadi. Yang kedua, man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruj an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Ada orang yang berkeyakinan bahwa tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi itu syariat Islam. Syariat Islam dibawa oleh Nabi. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa syariat ini tidak wajib, kafir dia. Sama seperti Ade Armando. Ini pokoknya nama Ade Armando di mana-mana saya sebut nih. Makanya familiar nama dia. Ade Armando itu mengingkari kewajiban sholat. Kumaila mengingkari kewajiban Al-Quran. Musda Mulia mengakui kebenaran agama yang lain. Nah, jadi ini model kerusakan akidah. Dan seperti ini Bapak Ibu, nama-nama yang saya sebutkan tadi, itu mohon maaf. Orang-orang seperti ini, itu mengakui kebenaran agama yang lain. Dan mereka katakan ketika Al-Quran berkata bahwa nikah beda agama itu haram, mereka katakan nikah beda agama tidak haram. Artinya mereka yang menentang agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Dan itu banyak. Dan uniknya lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingkar dengan sunnah Nabi. Saya kasih tahu Bapak Ibu, cadar itu sunnah. Jangan pahami bahwa cadar itu bukan syariat Nabi, bukan sunnah Nabi. Kalau ibu-ibu tidak mau pakai cadar, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu mengingkari cadar itu sunnah atau justru melecehkan, kafir. Kafir secara hissi, tidak zahir. Artinya tidak ada gunanya amal ibadah kita itu kalau kita melecehkan itu. Kita sedang melakukan pelecehan kepada nilai-nilai sunnah Nabi. Sama Pak, ada orang yang pakai celana di atas mata kaki. Kalau bahasa lain sekarang celana cingkrang. Masih ingat kalimat ini ya Bapak Ibu ya? Ini saya kasih tahu perkembangan. Dulu orang anti sekali dengan celana cingkrang itu, sangat anti. Sekarang siapa yang tak beli celana itu? Semua merasa nyaman pakai celana cingkrang seperti itu. Baik untuk di rumah maupun kadang untuk keluar. Yang penting auratnya tertutup katanya. Coba bayangkan. Dulu orang anti dengan cadar itu Pak. Sampai julukannya teroris. Tapi coba perhatikan sekarang. Banyak yang pakai cadar. Ketika Covid semuanya pakai cadar. Mau laki-laki perempuan pakai cadar semua. Oh, coba bayangkan. Artinya jangan melecehkan. Ibu-ibu tidak suka poligami, tidak ada masalah. Sampaikan sama suaminya, saya tidak mau dipoligami. Tapi kalau mengingkari hukum poligami, kafir. Jadi kan itu, Bapak Ibu pahami baik-baik. Gara-gara feminisme, gerakan feminisme, saya sampaikan, gara-gara pemikiran feminisme, sehingga aturan kewanitaan itu dalam Islam ditolak. Itu gara-gara gerakan feminisme. Kenapa demikian Pak Ustaz? Yang menjunjung tinggi hak asasi wanita. Sampai-sampai hari ini di Saudi Arabia begitu sekarang. Semua perempuan nuntut haknya. Samakan dengan laki-laki. Yang kerja laki-laki, kami perempuan mau kerja. Uniknya, Islam tidak melarang Anda bekerja. Hanya saja Islam melarang Anda melecehkan suami Anda. Perempuan kalau sudah punya banyak pendapatan, dia lecehkan suaminya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi Islam tak pernah melarang siapapun mau bekerja. Kewajiban perempuan untuk taat kepada suaminya, itu yang paling penting. Kalau abang larang aku kerja, tidak apa-apa, aku cari suami yang lain. Itu perempuan zaman sekarang. Kalau dilarang bekerja, dia cari suami yang lain. Karena suaminya ini tadi takut istri, iyalah, tak apa-apalah, kerjalah dek.
Coba bayangkan. Makanya sekarang ini banyak suami-suami takut istri. Kata Ustaz Latif, bukan takut, istri kami lebih berani. Memang begitu sih sekarang Bapak Ibu. Dan itu tanda akhir zaman itu Bapak Ibu, tanda akhir zaman. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki. Sampai-sampai laki-laki itu bisa durhaka sama orang tuanya. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Nah, ibu-ibu yang di sini tidak seperti itu. Insya Allah, amin. Yang amin jangan bapak-bapak, ibu-ibu maksud saya. Yang disuruh ngaminkan ibu. Tapi ibu-ibunya nggak ada yang aminin. Itu masalahnya. Amin ibu-ibu. Calon penghuni surga. Masuk surga tanpa hisab. Ada syarat. Izinkan suaminya nikah lagi. Kan pahamnya begitu Pak. Perempuan itu dicokoki begitu. Mau masuk Islam masuk surga tanpa hisab, izinkan suami Anda nikah lagi. Padahal bukan itu saja Pak. Salah satu faktor yang bisa masukkan kita semua surga tanpa hisab, orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Nabi. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, dia jaga sholatnya tepat pada waktunya, masuk surga tanpa hisab. Itu jelas. Pemimpin yang adil itu bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi sebenarnya ya pandai-pandailah. Baik Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ke-9, karena tadi kita mulai dari 10, itu yang ke-9. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini muncul Bapak Ibu gerakan-gerakan ingkar sunnah Nabi, mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Nah Bapak Ibu semua, saya mengajak kita ini harus melawan kelompok-kelompok itu. Kalau ada orang yang mengingkari sunnah Nabi, kita yang menjalankan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi ini Bapak Ibu, jangankan sunnah Nabi, nilai-nilai Islam ini kelak di akhir zaman itu hilang. Kelak di akhir zaman hilang. Sekarang itu kita hampir mendekati akhir zaman. Artinya kalau mendekati akhir zaman, bisa jadi apa yang dikatakan oleh Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Jadi perkataan Nabi itu pasti terbukti, pasti. Tidak ada yang tidak terbukti, pasti terbukti. Salah satunya kata Nabi, di akhir zaman itu akan hilang nilai-nilai keislaman itu. Yang kedua, nanti di akhir zaman kata Nabi, yang berpegang teguh dengan sunnahku sedikit. Itu bukan sedikit lagi Bapak Ibu. Banyak yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Masuk kamar mandi kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Itu kan teori Ustaz. Betul. Sekarang tanyakan, praktiknya udah belum? Kan begitu? Nah, tidur menghadap ke kanan atau ke kiri? Sudah dilakukan atau belum? Makanya itu penting disampaikan. Jangan sampai tahu teori tapi tak kita amalkan. Nah, tapi memang harus begitu. Sesuatu itu harus disampaikan beribu-ribu kali, bukan sekali. Makanya kenapa kok kajiannya itu aja. Satu masjid itu, besok masjid lain itu juga. Jangan protes. Tanyakan dulu, sudah diamalkan atau belum? Nah, itu pertanyaan paling penting. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, pendiri Muhammadiyah, surat Al-Ma'un itu diajarkan kepada muridnya berkali-kali, bertahun-tahun. Kata muridnya, kok nggak ada surat yang lain yang diajarkan? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah ente buat belum? Sudah diamalkan belum? Belum, amalkan dulu. Nah, itu cikal bakal lahirnya rumah sakit PKU Muhammadiyah. Cikal bakal lahirnya rumah sakit Muhammadiyah. Sampai hari ini rumah sakit Muhammadiyah tidak terhitung banyaknya. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Ada kelompok yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi. Uniknya Bapak Ibu, dalam poin ini yang ingin saya sampaikan, ada orang-orang yang juga meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Bapak Ibu, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Yang bisa menyelamatkan kita cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi. Semua yang dilakukan oleh Nabi pasti ada alasannya. Itu yang kita pegang hari ini. Sampai di sini bisa dipahami Bapak ya. Ibu-ibu sholat, ibu-ibu patuh kepada suami, ibu-ibu masuk kamar mandi, minum dengan tangan kanan, duduk, tidak berdiri, itu sunnah Nabi. Bukan tanpa sebab Nabi mengitukan. Hari ini semua sunnah-sunnah Nabi diteliti sedikit demi sedikit oleh para ilmuwan. Banyak yang sudah terbukti. Kenapa Nabi kata minum duduk itu lebih baik daripada minum berdiri. Nabi minum air zam-zam berdiri. Nabi minum air biasa duduk. Sehingga digabungkan nih Pak. Ini bukan bertentangan, digabungkan oleh para ulama.
Yang minum berdiri hukumnya makruh, yang minum duduk hukumnya sunnah. Itu dalam spiritual. Ternyata dalam dunia kesehatan, yang minum duduk lebih sehat daripada minum berdiri. Itu dalam dunia kesehatan. Itu terbukti, Pak. Puasa misalkan, puasa sunnah. Orang yang rajin puasa sunnah Senin dan Kamis, itu bisa menghilangkan racun dalam dirinya. Dilakukan uji coba oleh para dokter. Salah satu hasil penelitian dokter tersebut tentang puasa, setiap orang yang mau operasi disuruh apa? Tidak ada masuk sama sekali. Sampai di sini paham? Itu tinjauan kesehatan. Kira-kira adakah yang dilakukan oleh Nabi yang tidak bermanfaat? Tidak ada. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Nah, jadi Nabi lakukan itu, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi itu yang tidak bermanfaat, itu tidak ada. Kenapa harus menghadap kanan? Kenapa masuknya harus dengan kaki kiri? Kenapa keluarnya kaki kanan? Kenapa harus berdoa? Setiap perbuatan harus didahului dengan doa. Sebenarnya bukan persoalan doanya, persoalan bismillahnya, mengakui dan mengagungkan Allahnya. Itu tauhidnya di situ. Baik, yang ketiga atau yang nomor ke-8. Yang bisa membuat kita atau batal keislaman kita. Nomor yang ke-3 atau nomor yang ke-8. Karena hitung dari bawah. Mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kita artikan dulu. Wa may yatawallahum, barang siapa yang menjadikan orang kafir wali, penolong atau bekerja sama atau membantu. Kemudian fa innahu minhum. Fa innakum minhu. Kata Allah, kalian sama seperti mereka. Kalian bersama dengan mereka. Kemudian Allah kata, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak mau bersama orang-orang yang zalim. Sekarang kita lihat. Contoh yang paling nyata, di mana-mana kami sampaikan sama. Palestina, Majelis Ulama menyerukan boikot produk Israel. Kalau Bapak Ibu masih beli produk Israel, berarti Bapak Ibu sedang membantu Israel. Muawanatuhum, membantu dia. Kalau Bapak Ibu beli produk Israel, berarti Bapak Ibu sedang membantu orang-orang Israel dalam menghancurkan umat Muslim yang ada di Palestina. Berarti Bapak Ibu yang membeli produk Israel secara eksplisit, secara tidak zahir munafik. Secara tidak zahir telah kufur. Jadi Bapak Ibu berhenti mulai dari sekarang membeli produk Israel. Di depan ini kan toko nih, besar. Banyak produk Israel di situ. Banyak, bukan banyak lagi, banyak banget produk-produk Israel. Pandai-pandailah mencari. Biar kita tak mendukung. Bapak Ibu, Israel punya strategi. Salah satu di antara strategi dalam genjatan senjata ini, mengumpulkan dana. Ingat itu baik-baik. Mengumpulkan dana. Salah satu alasan Donald Trump mengambil alih Gaza, itu bukan tanpa sebab, itu politik. Donald Trump di belakangnya semuanya Yahudi. Yahudi semuanya loyalis kepada Israel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Garisnya sudah paham ya? Donald Trump Islamophobia, anti-Islam. Donald Trump perpanjangan tangan Islamophobia. Donald Trump di belakangnya semuanya orang Yahudi. Orang Yahudi yang berada di belakang Donald Trump loyalis kepada Israel. Sampai di sini bisa paham Pak? Jadi kalau strategi dia mengambil alih Gaza perlu dipertimbangkan. Satu. Yang kedua, mereka hari ini membutuhkan sekian banyak dana. Yang masih membeli Aqua, Denon, itu produk pertama Israel. Artinya salah satu produk terbesarnya Israel. Pizza Hut, KFC, Starbucks, itu pemasukan dari segi makanan terbesar bagi Israel. Per hari
itu pendapatannya per hari dari dunia ini lebih dari 1 triliun per hari, yang dia gunakan untuk membeli senjata untuk menghancurkan Palestina. Sekarang saya tanya, ada umat muslim yang beli produk itu, kira-kira dia senang membantu atau tidak? Kami kan cuma 50 perak masuknya, sekalipun 50 perak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya itu yang paling zohir hari ini. Yang kedua, ada orang kafir mencaci maki umat Islam, mencaci maki baginda Nabi Muhammad SAW, mencaci maki Al-Quran, diinjak-injaknya Al-Quran, dibakarnya Al-Quran. Ada umat muslim yang bilang begini, biarkanlah, itu kan urusan dia, itu munafik namanya. Sama Pak dengan kalimat yang tadi. Meskipun dia tidak menyetujui perbuatan itu, tapi dengan diamnya dia telah mengaminkan perbuatan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Adakah yang lain lagi? Ada. Apa contohnya? Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Banyak para orang-orang yang mau duduk di kursi hangat itu dibantu oleh orang kafir secara dana, dan mereka nyaman saja. Kenapa nyaman? Tidak punya iman. Orang kafir mendanai kita, pertanyaan besar, mungkin gak tanpa sebab? Mungkin gak tanpa alasan? Sangat tidak mungkin. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan ridho Pak. Namanya Yahudi dan Nasrani dengan kita ini tidak akan ridho sampai kiamat Pak. Perangnya umat muslim dengan Yahudi kelak di akhir zaman, perang terakhir. Karena umat muslim dan mukmin itu pasti akan berperang dengan Yahudi. Mungkin bukan Bapak Ibu semua, generasi selanjutnya akan berperang dengan Yahudi itu Pak. Karena itu perang terakhirnya nanti, sebelum datangnya kiamat besar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu percaya dengan Yahudi dan Nasrani, itu jangan percaya. Nasrani punya gerakan namanya misionaris, merusak Islam. Mereka kasih kita bantu rakyat-rakyat lemah, biar rakyat lemah ini masuk ke agama mereka. Kasusnya udah banyak. Setiap terjadi gempa, banjir dan lain sebagainya, tengok mereka datang ngapain? Ngasih bantuan. Apa bantuan yang mereka kasih? Makanan. Tapi apa embel-embel belakangnya? Kami kasih dengan catatan keluar daripada agamamu, masuk agama kami. Itu yang terjadi di Yogyakarta 2006, 2010. Bukan tak ada sebab. Penggeseran apa? Akidah. Loh, kita masih mau bantu mereka. Orang-orang yang jelas memerangi kita, kafir yang memerangi umat muslim, namanya kafir harbi, wajib diperangi. Wajib, kecuali orang kafir di bawah naungan pemerintah, atau namanya kafir zimmi, kafir yang memang di bawah naungan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu oleh Nabi dikatakan, yang menyakiti orang kafir ini, dia telah menyakitiku, kata Nabi. Itu namanya kafir zimmi. Ada orang seperti itu di tengah kita? Ada orang-orang kafir yang memang mereka baik dengan kita dan tidak membutuhkan apa-apa, itu ada. Tapi orang kafir yang membantu urusan perpolitikan kita pasti ada maunya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada mesti itu. Karena ini urusannya agak sensitif nih Ustaz. Emang iya. Ini akidah nih Bapak Ibu, ini akidah. Karena kita terlalu meremehkan perbuatan yang sederhana. Banyak sekali perbuatan yang sederhana yang kita remehkan itu banyak. Dan mohon maaf, itu ternyata tanpa sadar bisa membuat kita lengah dan terjerumus dalam kekufuran. Baik, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 yang membuat seseorang itu keluar daripada atau batal keislaman dia, atau kufur dia. Sihir. Tahu sihir Bapak Ibu? Sihir tahu? Yang suka main santet. Saya tengok wajah-wajah bapak-bapak nih kayaknya tidak ada yang main pelet nih. Agak aman semua. Karena yang hadir nampaknya sudah nikah semua kan gitu.
Tapi nggak tahu apakah waktu itu mendapatkan istrinya pakai pelet atau santet, kita nggak tahu itu. Tapi insya Allah tidak. Bapak Ibu, ini sihir ini berbahaya. Sihir ini berbahaya. Termasuk salah satunya sihir ini hipnotis. Pokoknya yang tersinggung biarkan. Yang mempelajari ilmu hipnotis, pertanyaannya sederhana. Apa tujuan Anda mempelajari hipnotis? Untuk kebaikan, pertanyaan kebaikan apa? Mana musuh-musuh yang Anda hipnotis itu? Ada Amerika yang Anda hipnotis? Nggak ada. Salah satu model sihir modern itu adalah hipnotis. Banyak sekarang itu maling-maling itu menggunakan modus hipnotis. Diajaknya berbicara, hilang akal langsung. Dibagi, kita kasih duit. Setelah dia pergi sadar kita, wih, duitlah hilang semua. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beriman, jaga baik-baik. Nggak usah pelajari ilmu hipnotis itu, nggak usah dipelajari. Itu sihir modern. Sihir modern. Kalau sihir zaman dulu dia gunakan setan segala macam. Main jin, main setan, main iblis. Kata setan, iblis dan jin tadi, itu kawan aku kata dia. Kawan aku. Jadi yang main dengan setan itu kawan siapa? Kawan setan. Ada seperti itu, ada orang yang datang ke dukun, minta bantuan dukun, minta bantuan segala macam dari dukun, itu sama dia. Berarti setan, sama-sama setan berarti. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Sekarang pertanyaannya, setan mana yang mau datang kepada orang soleh? Setan yang datang kepada setan, mana mau dia? Mana ada setan mau berkawan dengan orang soleh? Setan berkawan dengan setan. Jadi yang datang kepada setan siapa? Tidak ada yang jawab langsung, Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita umat mukmin ini gak usah percaya dengan dukun. Kita ini diajarkan beragama itu agar kita berakidah dengan baik. Mohon maaf, pada masa pemerintahan Jokowi itu percaya kepada pawang hujan. Itu kita sudah dilecehkan secara agama. Itu sebenarnya penistaan itu. Mayoritas umat muslim di Indonesia ini Islam. Sementara wakil beliau sangat-sangat muslim. Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa percaya dengan pawang hujan? Itu sangat-sangat memalukan. Artinya apa? Kebodohan yang dipertontonkan. Oh, ketika salah satu kota di Riau ini banjir, didatangkannya pawang banjir. Ini banyak, Pak, mohon maaf, banyak orang tua yang mau mengadakan pernikahan, didatangkannya lah pawang hujan. Tolong ya, nanti jangan sampai datang hujan ketika pernikahan anakku, kalang kabut kami nanti. Coba bayangkan, datang kepada siapa? Kepada pawang hujan. Pertanyaannya, imannya taruh di mana? Itu syirik tau Ustaz? Syirik. Itu sangat-sangat syirik. Hujan jelas-jelas datang rezeki dari Allah, rahmat dari Allah. Kita tolak pula lagi. Cara menolaknya dengan, mohon maaf, orang manusia pula lagi. Seolah-olah manusia lebih kuasa daripada Allah. Itu alarm ya. Tanda berhenti tuh, Pak. Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sihir. Tidak usah lagi. Tidak usah main sihir-sihiran. Pokoknya Ustaz, si Anu tuh sudah menyakiti hati anakku. Aku harus datang ke dukun untuk ngirimkan santet ke dia. Tidak usah lagi. Ini zaman modern. Cukup dengan doa. Ya Allah, kalau memang itu jodoh anakku, datangkan. Kalau memang bukan jodoh, pisahkan dengan cara yang baik. Selesai, Pak. Pisahkan berarti dia pacaran, Pak Ustaz? Bukan. Kalau sudah ta'aruf. Tapi kalau dia pacaran, suruh berputus cepat-cepat. Nah, putuskanlah. Jadi kita doa saja, mudah-mudahan anak-anak kita yang pacaran Allah putuskan. Amin. Tidak ada yang mau ngamin kan? Amin. Bapak Ibu yakin anak Bapak Ibu tidak ada yang punya pacar? Yakin? Coba pulang nanti tanya, nak punya pacar nak? Gitu. Kalau punya pacar suruh putus. Suruh putuskan. Jangan sampai Bapak Ibu masuk neraka gara-gara mereka berpacaran. Ya Bapak Ibu ya, baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu ayat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, kata Allah. Kata Allah, kami tidak mengajarkan apapun kepada kalian selain pelajaran ketakwaan kepada Allah. Artinya, kami tidak mengajarkan kalian meminta bantuan kepada manusia atau yang menduakan Tuhan selain daripada Allah. Nabi memberikan nasihat.
Kata Nabi, potongan nasihatnya itu kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu butuh bantuan, datang kepada Allah. Kalau memohon, mohonlah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Jangan datang kepada siapapun, karena mohon maaf, kerusakan akidah kita itu terletak pada penduaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya pada obat yang menyembuhkan Bapak Ibu adalah obat, maka Ibu percaya, maka seketika kita sudah kufur kepada Allah. Yang menyembuhkan, yang mencerdaskan, yang mengatur kehidupan kita Allah semua. Hanya saja Allah kasih kita wasilah, bebas, ikhtiarnya bebas. Asalkan ikhtiar dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran dan aturan agama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kalian serius. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Tenang hati awak, Sir. Oh ada? Oh Pak Imam, silakan Pak Imam. Wah, Pak Imam pertanyaan berat nih biasanya nih. Jangan berberat Pak Imam. Nih, silakan Pak Imam. Perbedaan pendapat bagaimana maksudnya memang? Langsung to the point aja memang. Hah? Contoh seperti ini. Hah? Salah satu hukum Allah itu kan adalah riba, Ustaz ya. Riba. Betul. Dan di situ sampai sekarang banyak pendapat tentang riba itu yang bagaimana dan yang haram itu yang bagaimana yang halal itu. Kita ambil contoh Bunga Bang aja langsung. Ah, langsung tembak aja Bunga Bang gitu kan. Baik. Bunga Bang Majelis Ulama Indonesia haram, ikuti itu. Ikuti itu. Majelis Ulama Indonesia Bunga Bang haram. Artinya bank konvensional yang ada di Indonesia yang ada bunga banknya haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sampai di sini paham. Oh, jadi kami bagaimana Pak Ustaz? Nikmati aja. Tobat maksudnya tobat. Itu betul kata Pak Imam. Tapi dalam pandangan ulama Mesir tidak. Nah, ini perbedaan pendapatnya Pak Imam ya, contohnya. Ulama Mesir tidak. Kita sekarang ini sebagai orang yang awam itu mengikuti orang yang berilmu. Majelis Ulama Indonesia menfatwakan itu bukan tanpa sebab. Satu. Yang kedua, bukan berarti ulama Mesir itu tidak ada ilmu, tapi ulama Mesir karakter negaranya berbeda dengan kita. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, model ijtihad para ulama kita bukan tanpa pandangan para ulama-ulama yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dan model dalam siklus BI rate atau bunga itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makna riba itu dari sekian banyak makna, artinya dari sekian banyak makna. Satu, tambahan. Yang kedua, kezoliman. Kedua-duanya tidak bertentangan sama sekali. Maknanya sama. Apa sama itu? Tambahan yang membuat kezoliman. Itu dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi sesuatu tambahan yang menyebabkan kepada kezoliman, tinggalkan, itu bagian daripada riba. Makanya Bapak Ibu, ketika dipasang pamflet besar di dekat Pancasila sana, gambar riba besar, api menyala, gambarnya aja nih, itu banyak yang menarik uang di bank konvensional. Ditanya sama Pak Edi Natar, ada gak pengaruh gambar tersebut? Apa kata mereka? Ada Pak, sangat banyak yang narik uangnya. Takut. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Diperintahkan untuk diturunkan. Coba bayangkan. Ini berbahaya ini. Jadi besok di sini Pak Imam pasang besar-besar riba, gambar riba, api itu, api menyala tadi. Bapak Ibu, bahasa paling sederhana oleh Mutawalli Sya'rawi, oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir juga, mufti Mesir. Kata beliau, yang riba diartikan dalam istilah makna zolim. Riba itu arti secara maknanya itu zolim. Jadi sesuatu yang zolim itu bagian daripada riba. Tapi kredit Pak Ustaz tak ada masalah kah? Karena ada yang membolehkan kredit. Tergantung. Dia kredit ada dua macam. Ada kredit dalam model langsung tentukan harga, ada yang tidak menentukan harga. Yang Bapak Ibu pakai yang menentukan harga. Harganya langsung ditentukan, kalau cicil 25 juta.
Kalau tidak cicil 20 juta. Ibu ambil yang 25 juta misalkan, tapi cicil. Itu jelas, itu boleh dibenarkan dalam Islam. Ulama meskipun berbeda, perbedaannya tidak banyak, tapi salah satu perbedaannya hanya pada konteks, hanya pada pemahaman mengambil dua harga dalam satu transaksi. Memahami hadis tersebut saja. Artinya oleh para sebagian besar ulama mengatakan boleh dengan model tersebut. Cuma kalau kredit tidak ditentukan harga, tinggalkan. Itu riba yang sesungguhnya. Karena ketidakjelasan spekulasinya di situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, yang saya tekankan, bunga bank, semuanya mengatakan bunga bank haram. Mayoritas ulama mengatakan bunga bank haram. Kecuali Mesir. Kecuali itu saja. Yang lain daripada itu semuanya haram. Terserah Bapak Ibu mau ikut yang Mesir apa saya. Bukan saya sebenarnya, pandangan ulama yang lain. Di Mesir pun Pak Ustaz terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Ingat, tidak sama Mesir dengan Indonesia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Saya Pak Ustaz mengikuti Majelis Ulama Indonesia. Sekarang saya sampaikan persoalan riba. Sekalipun riba ini ada perbedaan pendapat dari satu sisi, tapi maknai bahwa riba itu adalah kezaliman, maka Bapak Ibu akan menemukan titik temunya. Sekarang saya lihat, saya kasih tahu. Bapak Ibu datang ke tukang gadai. Bapak Ibu gadaikan. Bapak Ibu gadaikan tab ini cuma 500.000. Bapak Ibu kembalikan berapa? Bapak Ibu gadaikan tab ini 500.000. Datang uangnya kepada kita 450, dipotong 50.000, kita bayar 550.000. Berapa rugi kita? Berapa kali kita rugi? 2 kali. Sampai sini paham Bapak? 2 kali.